Jiwasraya melakukan pemindahan. Yang dipindahkan adalah karyawannya dulu. Karena aset-aset ini berpindah tangan secara hibah peralihan dari PT Persero Jiwasraya menjadi PT A. Sampai usia kami 55. Sehingga ketika kami berhenti di sini, ada hak kami atau pendapatan yang kami akan hilang. Seperti itu. Terkait dengan polis, bahwa sampai saat ini sebetulnya bagi pemegang polis, tidak semua polis-polis saat ini sudah dialihkan ke AFG Lab. Kami tidak tahu masalahnya apa. Kami sudah siap untuk mengalihkan, tetapi dari sana belum bisa menerimanya. Sehingga ini juga mengganggu para pemegang polis untuk menerima haknya. Ya, seperti itu. Ada harusnya bulan ini mereka sudah menerima haknya, tapi karena belum dialihkan, ya, mereka belum bisa menerima manfaatnya. Sementara sudah dijanjikan kalau Bapak Ibu pemegang polis sudah melakukan program restrukturisasi, maka ketika sudah dialihkan Bapak Ibu akan menerima. Sementara waktu itu bahwa pengalihan itu tidak ditunda seperti sekarang. Dan ketika kami tanyakan sampai kapan polis ini akan dialihkan, itu sampai saat belum ada jawabannya. Bisa saja nanti 2023, 2024, 2026, atau mungkin ya sampai akhirnya sampai dengan polis terakhir, ya kita tidak tahu apakah akan ada Jiwasraya ini seperti itu. Jadi poinnya yaitu tadi, karena tidak transparansi, tidak adanya kejelasan dari direksi ataupun pemegang saham sampai kapan PT Asuransi Jiwasraya ini akan berada. Ya, sementara ya logikanya kalau Bapak Ibu akan pindah rumah, kan harusnya kan barang dulu yang berpindah baru orangnya, ya kan? Seperti itu kan secara logika berpikirnya kita. Tetapi apa yang dilakukan ketika Jiwasraya melakukan pemindahan? Yang dipindahkan adalah karyawannya dulu. Sementara polis-polis itu masih ada yang sudah restru belum dialihkan, kemudian masih ada polis-polis yang belum setuju untuk restru. Sehingga ini harus tetap ada yang melakukan proses pelayanan atau perawatan polis-polis tersebut. Ya, yang lucunya adalah karyawan sudah dipindahkan, ya, sehingga polisnya belum dipindahkan. Kan lucu gitu loh. Sebenarnya harusnya polisnya semua pindahkan dulu, baru asetnya. Tapi kan aset juga ada kewajiban kepada para karyawan, kepada para pensiunan yang harus dibayarkan atau dilunasi oleh perusahaan. Tidak serta-merta seluruh aset dipindahkan dulu, ya kan? Polisnya masih ada, karyawannya masih ada, sehingga ketika harus membayar kewajiban alasannya tidak punya uang. Itu mungkin apakah menjawab? Kalau masih ada pertanyaan silakan. Oh, terkait dengan audit. Ya, sebetulnya kalau teman-teman melihat di Google itu ada hasil audit dari BPK. Sebetulnya BPK tidak menyarankan untuk PT Asuransi Jiwasraya ini ditutup. Itu ada, silakan ya. Terkait dengan kenapanya bisa dibaca di situ ya. Saya takutnya tadi salah menyampaikan ya, karena itu bukan ranah saya untuk menyampaikan terkait dengan proses audit. Tetapi teman-teman media bisa melihat nanti itu ada bahwa BPK tidak menyarankan untuk PT Asuransi Jiwasraya ditutup. Cukup Mbak, masih ada lagi silakan. Cerita dari Bang Hotman, di mana aset-aset ini berpindah tangan secara hibah peralihan dari PT Persero Jiwasraya menjadi PT A, EFG Life. Nah, peralihan seperti ini dari satu perusahaan ke perusahaan lewat dasarnya hibah. Tanah dihibahkan kemari ke perusahaan baru yang dasarnya cuma akte perusahaan doang, baru berdiri di notaris. Masuk akal nggak ini kira-kira? Jawabannya tidak. Apalagi ini kan tanah ini ada sertifikatnya atas nama PT Jiwasraya Persero. Tiba-tiba dihibahkan menjadi PT ini. Dasarnya apa hibah ini kan? Ini kan walaupun dia punya negara, ini pun dia nggak punya negara. Ini patut dipertanyakan karena aset ini ada kaitannya dengan tanggung jawab dengan pihak ketiga.
yaitu para pemegang polis. Begitu. Pemegang polis kan 1.500.000 orang nih. Kalau asetnya pindah, mereka mau klaim gimana kalau ini tiba-tiba terjadi berantakan? Berarti di sini sudah ada perbuatan melawan hukum, melanggar hukum di sini. Mengalihkan dari satu perusahaan yang sudah 100 tahun dialihkan ke perusahaan yang baru berdiri kemarin. Yang direksinya sama komisaris juga kita nggak tahu ini siapa. Ini pasti ada unsur akal-akalan ini, ya kan? Tanah loh, di samping mana tanahnya bang? Di Jalan Juanda. Di Jalan Juanda nih tanah berapa ratus meter bang? Oh ya, pokoknya tanah ini baru tanah nih. Kan di Jiwasraya ini banyak tanahnya se-Indonesia ini kan. Kalau semua dialihkan ini bagaimana bisa? Nah, bocorannya BPN nggak berani ini mengalihkan begini nih, model-model gini. Ini juga persoalan pidana nih kelihatannya nih. Pengalihan artinya penggelapan aset perusahaan yang ada kaitannya dengan pihak ketiga. Ini penggelapan juga termasuk perusahaan ini. Nanti ini yang kita kejar nanti. Oke, silakan lanjut teman-teman yang akan bertanya. Maka aset yang dialihkan ini sebenarnya punya nilai untuk menanggulangi polis yang ada, ya kan? Itu tadi kan. Tapi asetnya udah dialihkan ini kan. Silakan Bang. Ya Bang. Jadi kalau untuk proses dari perpindahan ataupun pengalihan ataupun pemisahan gitu kan, secara proses dari aset-aset ini pun kami pun juga nggak diinformasikan secara terbuka gitu kan. Tapi memang secara perlogikaan ya misalkan ya. Jadi kalau misalkan bersifat antara seorang direksi dan anak buah, ini kan bisa dibilang seperti layaknya bapak dan anak. Kalaupun seandainya seorang bapak ingin menjual kendaraannya misalkan, bapak saya pun misalkan akan info ke saya, nah mobil yang warna hitam itu kita jual ya, karena bapak punya kesulitan keuangan, bapak punya hutang misalkan, seperti itu. Jadi clear lah kan, kenapa mobil itu dijual, hutang bapak saya itu hutang kemana, besarnya berapa, kenapa bisa punya hutang, dan ringkasan atas planningnya itu pun juga disampaikan. Tapi yang kami alami, kami hanya melihat pelan-pelan bahwa kantor-kantor kami itu dialihkan. Bahwa yang semula misalkan kalau Bang Andri itu tahu ada kantor Jiwasraya di suatu kota, yang sebelumnya pelangnya itu berlogo Jiwasraya, sekarang sudah berlogo IFG Live. Jadi perubahan warna biru ke warna merah simpelnya kan. Tapi dengan kondisi mungkin banyak kantor-kantor yang tidak terhandle sekarang ataupun kosong ya misalkan, seperti itu. Jadi yang secara value bahwa seluruh kantor Jiwasraya dari Banda Aceh, dari Sabang ya, dari Sabang kita punya kantor ya, oke, dari Banda Aceh sampai ke Jayapura, kalau kemarin itu kami punya 72 kantor cabang, kemudian ada 14 kantor wilayah, ada 16 pusat grup, pusat asuransi grup, kemudian juga pusat pajak juga. Itu merupakan aset kekayaan perusahaan yang nilainya pasti sangat signifikan, karena semuanya adalah aset milik Jiwasraya sendiri.